Nah, ini kalau mau disenggol ke sebelah kirinya seru nih. Gimana Hmm. para konten kreator Kristen Hmm. itu bisa juga menjawab sebuah kebenaran tuh nggak yang dalam konteks serius gitu, akademis gitu, enggak gitu loh. Ya, ya, Tapi ya. sesuatu yang bisa Penyampaian ya yang kayak kita lebih gini lah, kita ngobrol santai. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Breakbone Podcast. It's not just only conversation. Saat ini kembali saya dengan Pak Joy. Selamat malam ini mestinya. Iya, Bisa malam, bisa pagi malam-malam. lah ya. Malam aja ya. Selamat malam Pak Joy. eh Tadi sebelum rekaman kita banyak bicara Nggak usah mengenai dibahas ya gitu. iya Iya, yang lain. yang itu nggak usah dibahas. Kita bahas yang Iya, aman-aman aja. iya. Yang cari jawabannya itu ya. Jangan Jangan diulang, jangan diulang. Oke, Pak Joy. Em, saya lihat ya. Biasanya kalau di bulan-bulan ini langsung aja lah, langsung fokus gitu ya. Kita biasanya kalau di bulan-bulan Desember itu selalu ada aja pembahasan-pembahasan mengenai eh, Tuhan Yesus gitu kan ya. Ya memang sih Tuhan Yesus itu adalah sosok yang nggak pernah lepas dari diskusi, nggak pernah lepas dari dikontroversialkan dan sebagainya lah gitu ya. Nah, kemarin kan muncul tuh ya soal soal em, perbedaan, ada beda apakah Isa dengan Yesus itu Hmm. apakah beda atau sama dan sebagainya. Ada yang ngomong beda, ada yang ngomong sama, ada yang melihat dari sisi eh, keterangan atau kisah kelahirannya, ada yang ngambil dari sisi yang lain. Nah, kalau nih ya, kita bicara kalau opininya Pak Joy ini ya, kira-kira gimana Pak? Wah, opininya ini pertanyaannya seru ya. Soalnya kan selalu kalau viral Hmm. dari medsos tuh jadi topik yang hot ya. Maksudnya ya Trending langsung iya iya. Dan itu gitu kan. menjadi kesempatan juga kita bisa bisa apa jadi jembatan untuk Hmm. memberitakan yang benar gitu. Hmm. Eh, Mungkin salah satunya juga jadi ini ya berita kalau nggak salah Menteri Agama kita ya yang mau mengganti itu juga kan Ya itu kan atas eh, saran seseorang. kalender-kalender ya, Ya, ya dari apa Isa Al-Masih ke ya, ya. kenaikan Yesus. Pokoknya semua Aha, nama Isa Al-Masih itu diganti. jadi ke Ah, Yesus ya, Yesus betul, Kristus. betul. Kalau saya opininya apa ya? Mungkin yang pertama perihal istilah kali ya. Jadi Hmm. kan kita harus ngelihatnya tuh ada gini-gini. Kalau kita ngomong Yesus gitu ya, terus lalu Hmm. kemudian Isa dan seterusnya itu kan kaitannya sangat dekat dengan agama ya, agama Kristen gitu ya Ya. katakanlah Hmm. Kristen. Lalu kalau sudah ngomong agama Kristen, ada Isa, ada Yesus, tuh ya mau nggak mau pasti efek dominonya ke Kemana-mana saudara nanti. kita, ke Ah, ah, yang ah, ah. ya Yang saudara-saudara lain Muslim lah. ya, yang Ah, ah. Muslim ya, yang Muslim yang kemudian juga mengakui Isa Al-Masih gitu ya, Hmm. Isa Al-Masih. Jadi kalau saya ngelihatnya ini by the way disclaimer dulu ya. Jadi kita nih ngobrol santai ya. Ini Ya, bukan akademis yang ya, gimana gitu ya. Jadi kita betul, betul, ngobrol betul. santai aja. Jadi kalau saya ngelihatnya sih gini, agama itu di dalam dirinya sendiri itu bukan cuma sekedar relasi manusia kepada Tuhan. Ya of course lah Hmm. kita ngomong agama itu tentang saya dan Tuhan gitu. Tapi kalau kita ngomong secara bahasa kerennya itu ontologi lah. Di dalam dirinya tuh agama tuh kaitannya banyak. Misalnya agama itu pasti terkait sama historis, sejarah. Ya, Oke. kita bisa ngomong lah misalnya yang paling gampang misalnya Masehi, ya Masehi itu nol kan sebelum Masehi, setelah Ya. Masehi, Masehi itu dari mana gitu. Jadi kalau ngerujuk kemanapun pasti nanti ujung-ujungnya ke kelahiran Yesus Kristus. Nah itu Mhm. kan berarti ada waktu kan. Jadi Ya, sejarah itu kan sebuah kejadian dalam deret waktu. ya. Nah sama juga misalnya Islam. Islam kapan nih lahirnya gitu kan kita bisa runut aja gitu ya. Hmm. Pertamanya kan Bapak Muhammad ya. Maaf ya saya tidak sebut Nabi Muhammad ya, ya sama Hmm. sama lah sama seperti saudara kita juga tidak nyebut Yesus Tuhan ya. Jadi Hmm. sama lah ya. Jadi itu perspektif semua orang yang nganggap ke agama dia adalah agama yang paling benar. Jadi saya juga ngomong ini bukan tidak menghormati gitu ya, tidak menghormati. Saya tetap yakin kita ini toleransi, tapi kita juga harus mengakui keperbedaan. Jadi Hmm. toleransi kan membutuhkan perbedaan. Oke. Jadi Bapak Muhammad lahirnya tahun berapa kan bisa diidentifikasi ya, tahun 510 sekian lah ya. Terus dapat wahyunya tahun berapa? 600 sekianan. Jadi kalau kita ngomong Masehinya nol, misalnya katakanlah kalender ya, Mhm. berarti 600 500 tahun kemudian baru lahirlah Islam. Itu Mhm. secara historis. Ya.
karena ada historis, maka ada budaya. Ini juga. Jadi agama selalu terkait sama budaya. Nah, ini saya mau highlight nih. Jadi kalau budaya itu juga ada kaitannya sama pelafalan kalimat kata gitu. Nah, itu yang tadi kita tanya tuh yang sebut apakah Ya. Isa sama dengan Yesus. Hmm. Kalau ngomong secara pelafalan katanya sama karena Isa itu menunjuk kepada Yesu. Yesu itu dalam konteks bahasa Aramik atau bahasa yang dulunya itu adalah Yesus itu. Jadi Ya. ada perubahan kata. Misalnya contoh Abraham jadi Ibrahim. Ya. Ya, lalu ada lagi Ishak, ada Iskak. Nah, Ya. ada Ishak. ya ada. Jadi kalau Ishak. dalam bahasa Ibrani itu ada kata Yod. Nah, ini majelis jemaat kita nih ada anaknya itu belajar bahasa Ibrani masih umur 5 tahun tuh. Dia Oh. langsung nah Yod itu bisa berubah kata. Itu namanya itu phonetic correspondence. Bisa dicek lah di Google lah. Itu udah umum Ya. lah. Jadi perubahan kata karena budaya-budaya tertentu itu tidak biasa melafalkan itu. Jadi Oke. kata Isa itu sebelum itu kan Arab ya, bahasa Ya. Arab. Nah, itu sebelumnya adalah diambil disadur dari kata Yesu. Yesu. Jadi Atau ada Yesua, bukan ya? Yesua. Yesua. Itu kan ada Oh. Aramik, ada bahasa Ibrani, Ibrani. ya, ada Yunani. Jadi kalau kita ngomong Injil misalnya, Injil kan ditulisnya Yunani. Nah, itu kan lingua francanya orang saat itu kan. Jadi bahasa. Jadi kalau ngomong bahasa aslinya Yesus tuh apa? Yesus ya lebih banyak ngomong Aramik. Karena itu bahasa ibunya kan di Palestina. Ya. Tapi Akar waktu bahasa, ya. waktu dicatat oleh Matius, Markus, Lukas, Ya. kan mereka hidup di dalam konteks bahasa Yunani yang lebih umum, bahasa yang lebih umum. Makanya itu dipakai untuk menerjemahkan Injil. Tapi kalau Yesus, ya beberapa orang sih, kelompok besar lah ya, percaya Yesus tuh ngomongnya pakai bahasa ibu sih, pakai Aramik. Pakai Aramik ya. Jadi kalau kata Isanya sendiri, sama lah misalnya, Isa Al-Masih gitu. Al-Masih itu dari mana? Masih kan Masih. Masih itu dari Mesia, Hamasia, Masia. Ya itu sebenarnya juga gitu. Jadi Ibrani lalu ke Arab jadinya Masih. Jadi al itu kata sandang, al-masih kata sandang tuh ini ya, the ya kalau Inggrisnya tuh Ya, the book ya, ya penunjuk Alkitab ya, the book kan itu ya, Alkitab. Al-Masih gitu juga. Ya, Isa Al-Masih berarti Isa yang diurapi karena kata Masih itu ya Mesias itu yang Mesias diurapi. yang kita biasa sebut lah ya, Iya, Mesias. diurapi. Jadi kalau pertanyaan kota gue di awal tadi, apakah Yesus dan Isa itu adalah sama? Ya harusnya sama. Harusnya Cuma sama ya. beda. Jadi kalau kita buka Alkitab dalam bahasa Arab gitu ya, ya mereka sebut Yesu itu ya Isa gitu. Oke. Yesu. Bahkan sebelum Islam ada tuh kalau nggak salah ada apa ya? Mungkin bukan gereja ya. Di Syria sana tuh ada yang namanya tuh Isania. Isania. Iya, jadi orang-orang Kristen di daerah Arab. Oh. Kan itu juga sama misalnya. Iya. Shalom kan itu ya. Iya. Shalom jadi salam kan. Iya. Ya, Bismillah gitu ya. Itu kan Bezem Elohim, ya kan bahasa Ibrani. Shalom Aleichem, Assalamualaikum. Sama itu cuma katanya di dalam Ibrani ke Arab dia jadi berubah. Nah, itu namanya phonetic correspondence. Dan itu wajar-wajar saja sih. Abraham. Kalau Ibraninya Afraham, pakai Ave gitu, Raham gitu. Kita perlu belajar nggak ya? Kurang lebih begitu. Makanya ini kan ngobrol santai ya, jadi nggak usah terlalu akademis ya. Tapi paling nggak penonton kan udah bisa, oh iya, berarti ya Isa, Yesu, ya, Isoa, ada lagi Isoa, Yesu, ya, ada lagi. Yesu kalau Mandarin, Yesu. Iya. Jadi ya, nggak bisa. Ya sama. Kalau bahasa Inggris juga sama. Kalau kita Jesus, buka, gitu ya. Yakobus, bahasa Inggrisnya apa? James. Ya, James. Kalau Yohanes, Jauh John. banget. Jadi John. Iya, John. Yohanes, John. Ada. Kalau John, Yohanes jadi Yahya. Iya. Yahya bahasa Arabnya gitu. Yang saya nggak ngerti itu Yunus ya. Kenapa jadi Job ya? Oh, Job kan Ayub. Sorry, Ayub. Aduh, sorry.
Nggak bisa diedit ya? Jonah, Nggak bisa Jonah. diedit ya? Kalau Yunus, Jonah. Oh ya, 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 Jonah. Yunus Jonah. Iya, iya. Kenapa jadi Jonah? Jonah. Ayub kenapa bisa jadi Iya. Job Nah, gitu ya? David, ya, Ya Daud, Daud, David. David. Jadi itu ya Hmm. fonetik koresponden. Jadi kalau ditanya dari awal tadi, kok jadi agak serius gini ya ngobrol ya. Pokoknya Iya. intinya Jadi gini, intinya sih sama, ya gitu ya, sama sama secara gitu ya. kata. Nah, Oke. ini tadi. Jadi kan agama tuh Ah, ada histori, ya, sejarah. ya. Berarti ada budaya. Nah, berikutnya ada teologi. Nah, ini secara teologi waktu kita ngomong Isa dan Yesus, Hmm, secara kata itu sama, tapi secara pemahaman teologi itu berbeda. berbeda ya. Iya. Tapi itu nanti, kalau itu serius banget itu nanti ya. Oh iya, Itu heeh. sangat serius tuh Iya, ya. kayak tahun depan dibahasnya. Iya, kita tunggu apa yang viral Natal lagi. berikutnya. Apa yang viral lagi. Nah, berarti kan kalau seperti itu memang sebetulnya eh, kita bicara bahwa agama pun dalam dalam konteks misalnya penyebutan nama atau dalam eh, tata cara ibadah misalnya atau apapun praktek keagamaan itu juga dipengaruhi oleh kebudayaan pada saat di mana Hmm, dia berada, yes. lingkungan berada Itu gitu kan. tidak terelakkan sih ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, oke, ini kan kalau sama ya udah kita nggak usah bahas, selesai. Secara kata loh ya, secara Iya, kata ya, ya. secara kata. Jadi sebenarnya menurut saya terlalu berlebihan kalau misalnya eh ini boleh lah ya kita kasih Hmm, masukan lah sama pemerintah ya kalau misalnya kenaikan Isa Almasih diganti kenaikan Yesus Kristus gitu. Ya menurut saya hmm. sih ya harusnya ya biasa aja gitu loh. Karena Isa Almasih ya Yesus Kristus gitu dalam Ya, bahasa ya, apa namanya Arabnya ya Isa Almasih ya no problem at all harusnya kan ya. kita juga kan meyakini gini loh bahasa itu kan nggak ada agamanya ya jadi Hmm, hmm, nggak hmm. mungkin kita ngomong gini oh kalau gitu bahasa bahasa Ibrani Yunani itu pasti orang Kristen ya nggak gitu Nggak gitu juga sih juga. Ya, ya karena betul, mungkin betul. juga ada kitab suci lain diterjemahkan dalam bahasa itu. Termasuk juga itu tadi yang saya bilang, Hmm, ada hmm. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ada juga gitu. Cuma Ya, kita betul, betul. nggak terlalu ini aja sih, nggak terlalu aware kan. Gereja-gereja Ya, Koptik di Mesir apa gitu. ya, ya. Ibadahnya itu udah kayak kita ngelihat saudara kita yang Muslim ibadah. Nah, makanya kalaupun diganti apapun lah bahasanya, kebaktian kita juga sama lah. Iya. Masih nyebut Yesus Nah juga. ini juga sama nih kayak kebaktian kita. Iya Kebaktian kan? kita aja lebih ke Western daripada ke Eastern. Padahal Iya. Yesus Kristus yang kita percaya itu munculnya dari timur, tapi Timur Tengah. ya kurang lebih lah ya. Jadi tapi karena kan Renaissance kan waktu itu kan, lalu Hmm, kemudian banyak teolog, ada mulai mempertanyakan kebenaran. Akhirnya kita kiblatnya tuh ke sana, Reform, ke Calvin, hmm, ke Zwingli, ke Swiss, ke Eropa, ke daerah sana. Nah, seperti juga tadi kita ngomong ibadah kita. Jadi hmm, ibadah kita ini ya kalau kita mau ngomong lebih cocoknya gitu ya hmm, secara hmm, budaya ya. hmm. Ya lebih cocoknya ya itu tadi pakai inisial gitu. Apa Oh, kalau ya, yang ya, ya, perempuan. Jadi ya, kayak betul. pakai penutup Penutup. aurat apa segala macem ya Iya, kayak iya. gitu ibadah-ibadahnya gitu. Kalau kita kan jas ya Ya pakai beda lah. dasi ya. Iya, Ya itu kadang kan budaya. termasuk Budaya. batik. Hah? Kita pakai batik. Iya, pakai batik. Iya, betul. Nah, makanya itu tadi. Jadi gimana supaya agama itu kan lebih relevan, Hmm. menyampaikan yang benar secara konten, tapi kemasannya itu bisa beragam gitu, Nah, bisa beragam. oke. Nah, kalau seperti ini enak nih. Podcastnya cepet berarti kita ngobrol. Tapi, Jangan loh, ini jauh saya dari rumah ini. tapi gini Pak Joy. Nah, yang saya kadang pertanyakan ya, saya pribadi, kadang saya tanya juga sama istri saya gitu. Kenapa sih kok dipermasalahkan gitu loh? Kenapa kok selalu timbul ada permasalahan seperti itu yang sebetulnya kalau kita sadar gitu ya, ya udahlah, mau disebut apapun, yang penting iman kita, Ya, bagaimana kita mengimaninya dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, ya udah itu aja gitu. Whatever mau ngomong apapun, ya udah ini yang ini. Tapi kenapa sih kok dipermasalahkan dan kadang itu diangkat sehingga timbul keramaian, setelah itu hilang iya. gitu Itu kan. namanya tuh ini, kok Teguh. Kalau itu tuh Gimana namanya gimana? sosial gimmick namanya. Sosial Jadi gimmick. secara Heeh. setelah perkembangan zaman medsos yang rame itu ada istilah-istilah yang memang kemudian lebih senang untuk didiskusikan sama juga dengan beberapa anak pemuda Kristen kita ngomongin Hmm, hmm, Kristen hmm, lah ya hmm, yang hmm. kemudian itu ngasih referensi kebenaran tuh standarnya adalah berapa banyak orang yang ngomong sesuatu dengan jumlah follower tertentu jadi si Oh, A nih misalnya followernya banyak gitu ya
Nah, anak Hmm, muda tuh langsung mengambil sebuah asumsi dasar bahwa kalau followernya banyak, yang diomongin pasti bener. oke. Iya. Karena banyak yang mengiyakan. Iya, heeh. Oh, Jadi standar yang benar itu adalah berapa banyak orang yang ikut. Padahal itu kan bertentangan banget ya. Jadi kalau mhm. kita belajar tadi, kalau Kota Gue sempat ngomong iman Kristen, pada waktu votingnya Yesus kan Yesus kalah telak ya. Iya, Nggak ada yang vote dia gitu loh. iya, Kalau iya, iya. katakanlah semuanya ya vote Barabas kan waktu Iya, di iya, iya. siapa yang disalibkan, siapa yang mau 100%. dibebaskan. Iya. Jadi nggak bisa standarnya. Tapi kemudian itu tadi sosial gimmicknya tuh begitu. Jadi Hmm, orang tuh merasa kalau nggak ikut sesuatu, mhm. nggak follow seseorang, itu kuper gitu. Oke. Ya, ya kalau dalam konteks tertentu Hmm. ya oke lah ya. Misalnya katakanlah ada tren fashion ya, Oh iya, lalu ada anime tadi betul, kita betul. sempat sebut Iya, ya, iya. ada boleh nggak sih disebut itunya brandnya itu tadi lah ya. Ya ada apa Namanya. namanya action Oh figures iya. lah, ada orang yang apa em, em, Mhm, ya mhm. anime-anime itu ya, Iya, ya iya, oke iya. lah, itu kita setuju. Tapi kalau dalam prinsip dasar kehidupan kan sulit. Ini juga kan kita pernah bahas juga, misalnya child free waktu itu kan Iya, sempat iya. bahas. Heeh, Kan heeh. lagi-lagi viralnya kan karena orang yang punya follower tertentu, yang kemudian membuat konten, dan itu menjadi sebuah informasi kepada beberapa anak muda, oh iya seru juga ya kalau nggak punya anak Nah, gitu. tapi masalahnya ya, Bang, kalau itu tahu bahwa itu adalah suatu yang sensitif dan bisa menimbulkan suatu riak gitu ya di dalam lingkungan gitu ya, sosial gitu atau di dalam malah ini seolah-olah malah sengaja mau membenturkan gitu loh. Ini kan jadi masalah akhirnya kan. Iya, Kalau sekedar opini tapi tanpa menyinggung yang lain, tanpa punya nggak tendensi bisa untuk sih waktu itu. Kalau nggak gimana disinggung Bang? nggak akan viral, harus nyinggung sesuatu. Kalau nggak nyenggol kiri nggak nyenggol kanan tuh nggak bisa. Jadi makanya sesuatu itu kan kan menarik gitu. Eh, Media sosial tuh akan lebih mudah viral ketika isinya tuh sensasi, bukan prestasi. Ketika ada sesuatu yang sifatnya hmm, prestasi, ya, ya substantif gitu, ya, orang tuh nggak suka. Jadi untuk menyampaikan sesuatu yang benar aja tuh butuh gimmick untuk membuat jembatan. Itu tadi kita bilang konten, konten oke, oke. sama kemasan tadi ya. Jadi how you Mhm. deliver the message, the truth gitu ya. Makanya tadi kan kita Semakin percaya eh, podcast gitu juga bisa Tuhan pakai gitu ya. nah, semakin kontroversial, Iya, semakin apa ya, gimmicknya semakin rame, iya. bisa jadi semakin rame Iya, juga viral iya. gitu. Ini kalau kalau mau disenggol ke sebelah kirinya seru nih. Gimana Hmm, para konten kreator Kristen hmm, itu bisa juga menjawab sebuah kebenaran tuh nggak yang dalam konteks serius gitu, hmm. akademis gitu, enggak gitu loh. Ya, ya, Tapi ya. sesuatu yang bisa Penyampaian ya yang kayak kita lebih, gini lah, kita ngobrol santai, penyampaian yang ya, lebih apa ya, lebih. lebih rileks, lebih Heeh, ini ya, tapi bisa lebih kita langsung terdeliver bahas gitu ya. apa sih yang Hmm, hmm, hmm. lagi seru nih, ada apa sih di balik ini semua gitu ya. Ya, ya, Apakah ya. ini cuma karena Yesus dan Isanya? Ya rasanya ya nggak juga sih. Bahkan Hmm, beberapa hmm. podcaster yang follower subscriber gede-gede aja sampai ngundang-undang kan. Waktu itu Iya, ngundang-undang orang-orang tertentu betul. untuk bisa ngebahas itu. Jadi ya sebenarnya apakah itu menjadi point of view-nya, kan kita juga tanya-tanya ya. Iya Apakah sih. ini lagi hype aja lalu apa dibakar sedemikian, digodok sedemikian supaya viewernya gede dan lain Hmm, sebagainya. Jadi hmm. banyak banget gitu. Cuman ya memang kalau dilihat Pak Joy, sekarang kita mungkin agak apa ya, agak serius dikit gitu ya. Kalau dari sisi kita lihat nih akhir zaman gitu kan, kalau kita sering dengar khotbah gitu ya, atau mungkin Pak Joy juga pernah khotbah ini kita sudah mendekati akhir zaman dan sebagainya, segala tantangan semakin kelihatan nyata. Kalau dulu nggak terlalu Nah, nyata lah. Orang masih apa ya, masih tertutup lah ya membahas-bahas seperti itu. Tapi sekarang ini sudah mulai terbuka nih. Kadang ada yang ngawur, ada yang bener, ada yang ya hmm. ada yang memang sengaja membuat suatu tanda kutip suatu kegaduhan sehingga menimbulkan friksi di antara jangankan di antara masyarakatnya dia kadang temennya aja bisa jadi Hmm. bisa bertengkar kemana gitu. Apakah ini kalau dari ditarik dari sisi teologinya nih, apakah memang ini sudah masuk termasuk di dalamnya itu? Iya, kalau bicara di bahasa Agak serius Alkitab dikit ya, ya. di bahasa Alkitab kan ada zaman akhir, ada akhir Eh, zaman. hmm, Jadi pembedaan dua kata ini kan menunjukkan sebenarnya akhir zaman itu kan ya periode 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 hmm, setelah Yesus mati bangkit ya, dan itu aha, udah dihitung dengan
dengan zaman akhir ya, udah zaman akhir sebenarnya. Jadi kita Oke. ini zaman akhir. Ya, Nanti ya. waktu titik akhir zamannya adalah ketika semua tanda-tanda itu semakin ada ya. Jadi Hmm. kalau tadi kau Teguh ngomong apakah ini tanda-tandanya ya udah pasti sih. Ya udah Hmm. pasti. Bahkan beberapa orang yang menafsirkan dengan proses digitalisasi internet di mana-mana, semua Ya. orang bahkan sampai di kampung di desa sekarang cuma punya akses itu Hmm. akan mengkonfirmasi ya. Menurut Alkitab ketika Yesus datang semua mata akan memandang misalnya. Hmm. Kan pertanyaannya kalau bumi bulat gimana? Kalau Yesus datang semua mata bisa memandang. Ya, ada orang yang Iya. menafsirkan ya mereka memandangnya melalui online. Yes. Betul nggak? Gak kepikir. Kalau Tapi bumi ini bulat, lagi-lagi ini kan Yesus datang, ini tafsiran, pandangnya di mana ya? iya, ini kan tafsiran bebas aja ya, Iya, tafsiran iya, bebas. iya. Tapi kalau mau diomongin ya ada benernya juga. Gimana mungkin Yesus itu datang? Ya, tapi bumi yang bulat semua orang Satu bisa di sisi melihat. sini, Iya kan? dia datang di bawah, di Lah iya atas, makanya atau kan. di bawah nggak kelihatan ya. Nah kemungkinannya kan bisa masuk juga semua digitalisasi. Iya, Sekarang di logik. desa aja semua pakai internet kok udah 5G, udah Iya, iya, 4G, iya, udah iya. semuanya tuh akses gampang banget gitu Betul, betul, informasi. betul. Nah, kembali yang tadi kau Teguh tanya apakah ini tanda-tandanya? Iya sih. Karena kan Hmm. semua orang akan semakin menyenangkan telinga ya. Sangat Iya, suka iya, dongeng nenek moyang dan ini menjadi PR besar gereja sih kalau kita mau tarik ya. iya, iya. Gereja itu seakan-akan jadi sesuatu yang aneh di zaman yang sekarang ini maju. Karena Hmm. udah nggak relate, nggak relevan. Ya, Hmm. khotbah-khotbah yang disampaikan cuma di awang-awang gitu. Nggak Nah, iya itu, memberikan betul. jawaban-jawaban yang mendarat seperti yang kita Hmm. ngomong di podcast seperti ini gitu ya. Hmm. Oke lah ini masalah Isa dan Yesus. Tapi apakah para audiens tahu ya, seberapa besar dampaknya kalau kalau kita hanya melihat itu hanya pergantian kata fonetik Hmm. korespondens tadi? Enggak kan? Sebenarnya kita kalau ngomong tentang Isa dan Yesus ini jauh lebih besar karena secara teologis pemahaman saudara-saudara kita yang muslim sangat berbeda gitu Ya. dengan yang kita pahami sebagai Yesus Kristus ya. Jadi kan Hmm. sama seperti kalau kalau kita berinteraksi dengan orang yang punya keyakinan beda ya katakanlah saudara kita Hmm. yang muslim gitu ya. Terus Hmm. kita ngomong, "Wah, kita ini sama lah. Ya kamu kan manggilnya Isa, saya kan manggilnya Yesus. Ya ini kan sama saja." Hmm. Ya secara kata betul gitu loh. Secara kata betul, tapi di balik itu kan ada pemahaman teologis nih. Iya, iya, Kenapa iya. kemudian saudara-saudara kita yang muslim mengatakan musyrik kalau kamu menyembah Yesus karena Hmm. mempertuhan manusia? Padahal sebenarnya kita tidak pernah membuat ajaran itu. Yang kita pahami adalah Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Kita juga setuju gitu loh dengan teman-teman yang muslim kalau manusia disembah itu ya kita ya Ya, sorry ya. to say kita Itu juga nggak berhala mau, juga iya. namanya Tapi kan. fakta-fakta dan Heeh. datanya secara ilmiah kan menunjukkan siapa Yesus. Dia Ya. menyembuhkan tidak pakai nama siapapun, nggak pakai referensi nama siapapun. Dia Hmm. melakukan mujizat, dia mengampuni orang yang berdosa. Ya, Hmm. pergilah itu ada. Ya, bahkan ada beberapa teman yang ngomong gini kan, challenge-nya gitu. Hmm. Tunjukkan di Alkitabmu, apakah ada kalimat, akulah Tuhan, sembahlah aku gitu. Ya kalau kita ngomong secara bahasa komunikasi ya memang nggak ada gitu. Iya. Ya, tapi kalau kita ngomong secara bagian komunikasi dalam bagian itu, alasan Yesus dibunuh disalibkan apa sih? Sederhana, karena dia menganggap dirinya Tuhan, Hmm. menyamakan dirinya sebagai Tuhan, maka dia disalib. Ya. Jadi pesan buat orang Yahudi pada zaman saat itu jelas clear. Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Tuhan. Nah, jadi Ya. bukan bukan Yesus kudu ngomong, gue Tuhan nih. Kalau dia Ya, ya. ngomong begitu ya nggak gitu juga cara komunikasi sama lah. Orang Batak ya, kalau ada orang yang nggak suka, aduh pergilah kau, nggak suka kali aku ngomong sama kau. Kalau orang Batak, coba orang Jawa ngomongnya gitu nggak? Enggak. Angkat jam, Iya. angkat jam, ya kan? Permisi, Maksudnya apa sih? Iya, makanya. permisi, saya mau Kan pergi. pesannya gitu kan, nggak langsung direct kan. Ada Tapi yang eksplisit, ada yang implisit, betul, gitu betul. kan Nah, ini kan ya. bahasa komunikasi. Nah, di Iya. dalam konteks Yesus juga sama. Yesus nggak ngomong Mhm. akulah Tuhan. Tapi kalau kita ngomong ada nggak kalimat itu? Ada. Mhm. Ketika Thomas, ya guruku dan Tuhanku. Ya. Yesus nggak ngomong jangan sebut aku Tuhan. Enggak. Dan perbuatannya juga mujizat yang dibuat juga menunjukkan itu kan, bisa membangkitkan Lazarus. Betul. Iya kan? Salah satu seperti itu Betul. juga. Waktu dia membangkitkan Lazarus saja dia mengklaim sebuah kalimat yang luar biasa. Akulah kebangkitan dan Iya. hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Klaim Oh, ini tidak pernah disebutkan oleh nabi siapapun, siapapun di heeh, bawah kolong betul. langit. Nggak pernah. Hanya Ya. Yesus. Berarti kemungkinannya dia gila, dia songong gitu. Sombong. Jangan itu, Ngaku-ngaku gitu. kata-kata itu jangan deh. Pak Yesus, Yesus itu ada sesuatu kelainan jiwa gitu kan. Iya, Kan iya, iya, iya. kan itu opsi-opsinya Iya, gitu ya. heeh, Tapi betul. sepanjang dia hidup,
rasanya nggak mungkin. Ya, Nggak mungkin gitu loh. betul betul. Dengan kredibilitas kebaikan yang nggak pernah bisa dibongkar sama orang ada kesalahannya atau Hmm, enggak. Gila tuh saya cuci tangan, saya nggak melihat ada kesalahan ya, pada diri orang ini gitu. Lalu kemudian kehidupannya sesuai dengan apa yang dikatakan kan. Ya, waktu ya, dia mati di atas kayu salib aja dia nggak mengutuki orang yang menyiksa dia enggak loh, maka dia ngomong mengampuni. ampunilah. Heeh, betul. Jadi pesannya sangat kuat. Yesus bukan hanya ngomong saya kebenaran, tapi dia melakukan apa itu kebenaran. Dia Mhm. bukan cuma ngomong saya kehidupan, tapi dialah kehidupannya dia bangkit. Dia bukan Ya, cuma ngomong akulah jalan, tapi emang betul dia menunjukkan sebuah jalan. Makanya waktu para murid tanya kan, Yohanes 14, di manakah rumah Bapa gitu? Yesus ngomong mhm. janganlah engkau gelisah. Aku akan pergi menyiapkan tempat Menyediakan, heeh. bagimu gitu. Iya, Jalan. Ya of course itu apa ya? Sebuah klaim dan fakta yang nggak bisa diganggu gugat. Nah, inilah yang tadi kita bahas. Ini bukan cuma mhm. masalah Isa Al-Masih dan Yesus Kristus secara penamaan, tapi di balik itu ada sesuatu hal yang Untuk besar. Karena bisa lebih dalam lagi kita betul, karena kita bagi saudara kita yang Muslim, enggak, Yesus itu ya waktu dia mau disalib ya dia menyerupakan mukanya, dia pergi, dia kabur gitu loh kalau mhm, mhm, dan mhm. seterusnya ya nanti bisa dibahas sendiri lah Iya, masing-masing ya. Tapi yang pasti saya mau beritahu Isa Al-Masih dan Yesus Kristus secara nama sama, tapi secara teologis pemahamannya sangat berbeda. iya. Itu Jadi memang buat kalian guys yang hari ini masih ngomong sudahlah kita sama ya, kita harus ya coba pikir ulang lah ya, apakah betul begitu sama begitu. Saya enggak sih. samanya lihat dulu dari sisi apa, gitu Iya, kan. iya. Kalau secara penamaan kata ya. Iya, kalaupun misalnya kalau Pak Joy, Joy sukacita, masa kita panggilnya sukacita? Pak Mm-mm. sukacita kan Pak Joy. Tapi lihat dari sudut pandang mana dulu nih kita. Kalau kalau Joy kan by definition, ini kan Iya. itu tadi phonetic correspondence itu ya Abraham, Ibrahim, Oh iya 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 ya iya, beda. Yesua, Betul betul betul. Yosua, ya ada Yosia, ada Iya kata-kata iya akar iya. katanya itu ada yang Akar muncul. katanya Iya, muncul. akar kata yang muncul Iya iya begitu iya. masuk di dalam konteks budaya tertentu, dialeknya tidak memungkinkan untuk ngomong itu. Hmm, hmm, hmm. Makanya dia berubah. Ya, dia berubah. Iya iya. Shalom, ya, salam. Gitu. Jadi, eh, ini terlalu dalam nanti, nggak usah lah. Iyalah. Bahasa Ibrani tadi. Kita kita nanti Tapi lah paling, ada satu sesi tersendiri gitu ya. Iya, kalau ingat kan misalnya kayak nama saya lah, Teguh gitu ya. Kalau orang Jawa, Teguh gampang gitu kan. Orang Indonesia juga Teguh gampang gitu. Tapi kalau yang yang nyebut bule jadi Tiguh. Nah, ngerti jadi gue, jadi, betul. jadi beda akhirnya. Itu susah tuh. Iya, iya, iya. Cuman E-nya kan orangnya nggak sama. bisa sebut, iya. Iya, Iya, akhirnya jadi beda gitu kan. iya. Oke, oke, oke. Jadi kita jadi ngerti nih, jadi terbuka nih ya dalam artian bahwa ya udahlah, itu kita bicara dari sisi bahasa, akar kata dan sebagainya Mm-mm. ya sama lah sebetulnya. Iya, Isa, iya, Yesus sama. Cuman iya, kita bicara kalau kita bicara lebih dalam lagi untuk dari sisi lebih teologinya, nah ini beda lagi nih iya. ceritanya nih. Itu sangat berbeda sih. Ya, Itulah yang kita tuh harus dorong kepada teman-teman ya. Ya maksudnya ya khususnya yang youth lah ya sebangsa dan setanah air. hmm, Kita itu kan memperjuangkan toleransi ya. hmm, Kita udah selalu ngomong kalau ada seseorang yang mau mengganggu toleransi di dalam Indonesia, kita akan berdiri paling depan. ya Jelas. Tapi kita juga harus ngerti toleransi itu membutuhkan keperbedaan. betul. Toleransi ada karena ada Ada perbedaan. perbedaan. Kalau Kalau semuanya sama, apa yang mau nggak ditoleransi ada kan yang gitu. toleransi Iya. gitu. Makanya kita dipanggil untuk mengasihi sesama, entah itu suku, agama, keyakinan berbeda, kita tetap mengasihi walaupun pandangannya berbeda gitu. Hmm, hmm, Ya, tetap hmm. aja sama. Saya sama kota gua aja kan mungkin dalam beberapa hal bisa berbeda gitu. Ya, Tapi bukan berarti karena perbedaan kita saling membenci, enggak dong. Justru ya, perbedaan itu menjadi sebuah ujian terhadap cinta kasih. Karena cinta tanpa sebuah ujian bukan cinta. ya. Atau kita langsung geser ke pernikahan, pacaran, dan Nah, tapi juga ada juga satu pesan bahwa karena perbedaan kita bisa saling ngisi, saling lengkapi gitu kan. Iya. Oh, ya, ini apa bicara lagi mengenai pernikahan, pacaran, enggak lah Iya. nanti soal Saya nanti. saya tetap gini sih kata gue. Saya tetap Eh, kan saya belajar beberapa agama nih. eh, Saya tetap yakin ada general truth namanya, kebenaran umum. Ya, hmm, kebenaran umum ya memang kita bisa pelajari contoh misalnya saudara kita yang Buddhis ya. hmm, Bagi Buddhis kan masalah utama mereka adalah keinginan. ya, Kalau orang hawa bisa nafsu. mematikan, Eh, kalau bisa mematikan keinginan, hmm, maka tidak akan ada penderitaan. Secara filosofi formula kehidupan, saya agree sih.
Hmm. Kenapa kita kemudian jadi menderita? Kenapa orang jadi terjebak pinjol? Kenapa orang kemudian jadi greedy, jadi serakah? Ya, karena kan Nggak ini ya, bisa menahan iya, ada nafsunya. keinginan. Nah, Keinginan itu muncul dari apa? Dari apa yang kita lihat. Ada satu buku tuh bagus. Dia kasih sebuah penelitian gini, singkat aja. hmm, Satu kali ada satu ruangan, kurang lebih gini ya, banyak mainan, dikasih banyak mainan. Ini anak-anak ya, umur hmm, 5, 6 tahun kalau lebih. Lalu kemudian satu anak dimasukkan dalam ruangan itu. Lalu anak ini pakai CCTV ya, hmm, diperhatikan gerak-geriknya, dia ngambil mainan, main dan sebagainya. hmm. Nggak lama kemudian, anak yang kedua tuh masuk kata gue Ah, di dalam ruangan tersebut. Pada awalnya si anak kedua ngelihat mainan. Dia hmm. ngelihat anak pertama sudah pegang mainan, anak keduanya nggak peduli lah, dia ngambil Yang ambil mainan dan mainan. seterusnya. Oke. Tapi nggak lama kemudian anak kedua ini melihat mainan yang dipegang anak pertama. Dan percaya atau tidak, gue teguh, anak kedua ini merampas mainan anak yang pertama, rebutan. Padahal di dalam seluruh ruangan itu banyak mainan. Kok ada perbedaan catatan nih? Ada sebenarnya banyak sih, ya bukan cuma jumlah Banyak banyak. tentara ya, tapi juga ada Goliat, siapa yang bunuh karena ada yang Ya. lain juga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada beberapa masukan dari saya. Yang pertama adalah don't be worry karena semua kitab suci itu juga mengalami pergumulan dengan hal yang sama.